Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga di pagi yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam masjid yang mulia ini, di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, untuk bersama-sama mempelajari dan mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab A'lam Sunnatil Mansyurah, yang merupakan kitab yang berisi pertanyaan dan jawaban berkenaan dengan akidah yang berjumlah 200 pertanyaan. Pertanyaan dan jawaban ini ditulis oleh Syekh Hafidz Ibn Ahmad Ibn Muhammad Al-Hakami rahimahullah, yang mana beliau menuliskan kitab berkenaan dengan akidah ini dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Dan metode ini yang sering juga digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjelaskan beberapa bagian dalam syariat yang mulia ini. Dan pertanyaan dalam menerangkan sesuatu dalam bentuk pertanyaan itu lebih melekatkan kepada benak orang yang mendengarkan daripada kita langsung memberikan informasi berkenaan dengan apa yang akan kita sampaikan. Dan Rasulullah SAW sering melakukan hal tersebut. Di antaranya Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, apakah hak Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah? Kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Baru kemudian Rasulullah menjelaskan jawaban dari pertanyaan tersebut, sehingga apa yang akan disampaikan merupakan sesuatu yang dinanti oleh orang yang ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan lebih fokus orang mendengarkan apa yang disampaikan. Maka hal ini juga sering dilakukan oleh para ulama di dalam menjelaskan tentang sebuah materi. Di antaranya yang paling sering kalau di zaman saat ini yang bertanya kemudian menjawab pertanyaan yang ditanyakan atau menjelaskan dalam bentuk pertanyaan adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau sangat banyak sekali ketika menjelaskan sesuatu terlebih dahulu bertanya. Untuk apa? Untuk menjadikan orang yang ada di hadapannya fokus terhadap apa yang akan disampaikan, dan biasanya akan lebih melekat di benak seseorang. Dari 200 pertanyaan yang ditulis oleh Syekh Al-Hakami rahimahullah, kita telah membahas 5 pertanyaan pertama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu berkenaan dengan apa perkara yang wajib pertama kali bagi seorang hamba. Kemudian juga pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang hamba, apa tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri.
Kemudian kita telah membahas tentang apa makna hamba. Apa makna hamba. Kemudian kita telah membahas juga apa itu ibadah. Apa itu ibadah. Dan kita telah membahas tentang pertanyaan yang kelima, yaitu kapan sesuatu amalan dikatakan sebagai ibadah. Dan insyaallah kita akan melanjutkan di pertanyaan yang keenam. Pertanyaan yang keenam ini adalah ma alamatu mahabbatil 'abdi rabbahu 'azza wa jal. Apa tanda kecintaan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apa tanda kecintaan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Pengakuan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sering diucapkan oleh setiap hamba. Bahkan tidak hanya hamba yang bertakwa, hamba yang hari-harinya penuh dengan penyimpangan, kemaksiatan, sering mengatakan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ucapan tersebut kadangkala bertolak belakang dengan tindakannya. Maka pertanyaan ini berisi tentang hal tersebut. Apa tanda seorang hamba itu cinta kepada Allah? Karena nggak cukup hanya ucapan saja. Ada tanda dari amalan yang menunjukkan apa yang dia ucapkan betul berasal dari hatinya dan betul dia tunjukkan dengan tindakannya. Maka kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya dapat terlihat dari tindak tanduk hamba itu. Pertanyaan yang keenam ini adalah apa tanda kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Syekh menjawab pertanyaan ini, alamatu dzalik, tanda dari kecintaan hamba kepada Allah, an yuhibba ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yubghidha ma yaskhatuhu fayamtathila awamirahu wa yajtaniba manahihi wa yuwali awliya'ah wa yu'adi a'da'ah ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. Jawabannya adalah tanda kecintaan hamba kepada Allah adalah dia, hamba tersebut, mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dimurkai oleh Allah, dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan loyal kepada wali-wali Allah dan memusuhi musuh-musuh Allah. Oleh sebab itu, tali terkuat dari keimanan adalah kecintaan karena Allah dan kebencian karena Allah. Jadi Syekh menyebutkan di sini tanda-tanda kecintaan hamba kepada Allah. Yang pertama kata beliau, hamba yang mengaku cinta kepada Allah, dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau seseorang mengatakan saya cinta kepada Allah, tapi justru dia mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka ini bertolak belakang dengan pengakuan kecintaannya. Dia katakan saya cinta kepada Allah, tapi dia mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka bertolak belakang dengan pengakuannya. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, maka dia harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus tahu apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Perkara apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya apa yang dicintai oleh Allah bersangkut paut dengan ketaatan, dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang mengaku cinta kepada Allah tapi dia mencintai apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membenci kemaksiatan, Allah membenci kesyirikan. Ini enggak mungkin seseorang mengaku saya cinta kepada Allah tapi dia mencintai kesyirikan. Dia mencintai kemaksiatan. Mau dibalut dengan nama apapun, dibalut dengan nama kebudayaan, adat istiadat, tetap ketika dia mencintai kesyirikan, dia mencintai kemaksiatan, maka saat itu bertolak belakang apa yang dia ucapkan bahwa dia cinta kepada Allah, tapi justru dia mencintai apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang mengaku cinta kepada Allah, yang pertama dia harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kemudian dia harus membenci apa yang dimurkai oleh Allah.
ketika Allah murka kepada kesyirikan, Allah murka kepada kemaksiatan, maka dia harus membenci perkara-perkara tersebut. Nah, banyak di antara kaum muslimin, dia mengaku cinta kepada Allah, dia mengaku cinta kepada Rabbul Alamin, akan tetapi justru dia membenci apa yang dicintai oleh Allah, dan dia mencintai apa yang dibenci oleh Allah. Maka kita harus lihat dan harus mengetahui apa sih yang dicintai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah. Semuanya terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pengakuan cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dimurkai oleh Allah, itu terlihat nampak jelas, kata Syekh rahimahullah, adalah dengan seseorang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wujud kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, tidak mau dia meninggalkan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Patokan dia di dunia ini adalah apa yang dicintai oleh Allah dia cintai, apa yang dicintai oleh Allah dia lakukan, apa yang dibenci oleh Allah dia tinggalkan, apa yang dibenci oleh Allah dia membencinya. Itu hamba yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwali awliya'ah, loyal kepada wali-wali Allah. Dia itu begitu cinta kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'adi a'da'ah, memusuhi musuh-musuhnya Allah. Jangan dibalik. Musuhnya Allah dia temani, walinya Allah dia jauhi. Banyak yang seperti ini, banyak. Ketika bertemu dengan orang yang taat gak nyaman dia, gak merasa betah. Ketika bertemu orang yang jauh dari Allah, penuh dengan kemaksiatan, bahkan penuh dengan kesyirikan, dia betah bersama dengan mereka. Maka hal ini bertolak belakang dengan pengakuan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada Allah itu benci ketika melihat musuh-musuh Allah. Benci dia kepada dukun yang mengajak manusia kepada kesyirikan, benci dia kepada penyihir, benci dia kepada peramal. Kenapa? Karena dia tahu itu adalah musuh-musuh Allah. Melihatnya dia penuh dengan kebencian. Dia tidak menyukai mereka. Yang dia sukai adalah wali-wali Allah. Lihat orang taat kepada agama, senang dia. Lihat orang sujud, ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, bahagia dia. Lihat wanita berjilbab, semakin syar'i pakaiannya, senang dia. Lihat ketika wanita jauh dari Allah, dia tidak suka kepada hal tersebut. Inilah orang yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu disebutkan oleh Syekh bahwa awthaqu ural iman al-hubba fillahi wal bughdha fillah. Tali keimanan yang paling kuat itu adalah kecintaan karena Allah dan kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Tali terkuat keimanan, yaitu dengan cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak semuanya itu harus kita cintai. Zaman sekarang itu kan orang mengatakan, oh, saya tuh cinta kepada semuanya. Enggak. Orang yang beriman itu dia benci kepada apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah ada salah satu tokoh yang menyimpang menghubungi salah satu ustaz atau syekh. Kemudian dia mengatakan, "Ana uhibbuka fillah." Aku mencintaimu karena Allah, kata orang yang menyimpang tersebut, yang mengajak orang kepada penyimpangan yang menyesatkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kata syekh tersebut, jika engkau mencintaiku karena Allah, maka aku membencimu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebencianku kepadamu bukan masalah personal, tidak, tapi aku benci kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menjerumuskan manusia dari ketaatan menuju kemaksiatan, dari ketaatan menuju penyimpangan, dari tauhid menuju kesyirikan. Aku benci kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka masalahnya bukan masalah personal, tidak. Ketika dia kembali kepada ketaatan, maka kita harus mencintainya. Ketika dia bertaubat dari penyimpangan, kita harus mencintainya. Karena kecintaan dan kebencian kita dibangun di dalam kecintaan dan kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi keliru kalau ada orang bilang misalkan kita nggak boleh membenci apapun. Harus. Orang yang beriman itu harus benci kemaksiatan, benci kepada kesyirikan. Itu orang yang betul-betul beriman. Orang yang beriman itu bukan bahagia dia dengan adanya kesyirikan.
Bukan bahagia dia dengan adanya kemaksiatan. Tidak, dia harus membenci hal tersebut. Tapi membencinya itu bukan benci pribadi orangnya, bukan. Tapi penyimpangannya, kemaksiatannya. Dan ketika orang menjerumuskan kepada penyimpangan dan kemaksiatan tersebut. Karena zaman sekarang banyak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meniadakan mualah di sini. Mereka itu mengaku bahwa saya ini cinta damai, kemudian mencintai semuanya. Mencintai orang yang memusuhi Allah, mencintai orang yang mengajak kepada nerakanya Allah, mencintai orang yang mengajak kepada kesyirikan. Ini bukan keimanan yang diinginkan. Orang yang beriman itu harus membenci perkara-perkara tersebut. Dan itu bukan sesuatu yang dilarang. Kebenciannya sebatas pada hal tersebut. Jadi bukan masalah pribadi kebenciannya, tapi kebencian karena kemaksiatan, karena penyimpangan yang dibawa oleh orang tersebut. Ketika dia bertobat, ahlan wa sahlan. Lihat banyak para sahabat yang dulunya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertobat sudah mencintainya karena Allah Rasulullah. Khalid bin Al-Walid, panglima perang di dalam peperangan Uhud bagi kaum musyrikin melawan kaum muslimin. Setelah bertaubat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya, dan Rasulullah menjadikannya panglima perang dalam beberapa peperangan. Berubah dari kebencian menjadi kecintaan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya bukan personal pribadi. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Maka di sini dijelaskan di dalam syarahnya, ini kan ada syarah singkat dari Syekh Ahmad An-Najmi. Beliau mengatakan, yushirul muallifu ila al-hadits asy-syarif alladhi rawahu Ahmad fil Musnad min hadits al-Bara' ibn 'Azib radhiyallahu anhu marfu'a. أوثق أرى الإيمان الموالة في الله والمعادة في الله والحب في الله والبغض في الله. والحديث ذكره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وذكر معه شواهده التي يتقوى بها وعزاه إلى الطبراني وإلى البغوي في شرح السنة. Maka Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah menjelaskan di sini bahwa al-muallif yaitu Syekh Al-Hakami menuliskan jawaban tersebut berlandaskan kepada dalil yang terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah bersabda, "Awthaqu ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali keimanan yang paling kuat adalah loyalitas karena Allah dan memerangi sesuatu karena Allah, dan mencintai karena Allah juga membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kecintaan kepada Allah itu di atas segalanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai sesuatu itu cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kecintaan itu bukan dibangun karena kesukuan. Kalau kecintaan itu dibangun karena kesukuan, Rasulullah tidak akan memerangi bangsa Quraisy yang merupakan bangsanya sendiri. Jika kecintaan itu karena tempat tinggal, Rasulullah tidak akan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Jika kecintaan itu karena darah, Rasulullah tidak akan memerangi paman-pamannya sendiri. Tapi kecintaan itu dibangun lillah, fillah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kecintaan yang hakiki. Loyalitas itu dibangun atas hal tersebut, atas akidah, atas tauhid. Bukan karena tempat tinggal, bukan karena kekeluargaan, kesukuan, darah, tidak. Itu semua ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi bangsa Quraisy, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat bagaimana memuliakan Bilal ibn Abi Rabah. Seseorang yang berkulit hitam, yang disiksa oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang musyrikin. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, ditinggalkan. Jadi loyalitas itu karena akidah, karena tauhid. Itu yang harus kita bangun, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan benci personal. Kadang kita salah kaprahnya seperti ini. Ketika memahami membenci karena Allah, ada orang yang melakukan kemaksiatan enggak mau ditegur, enggak mau disapa. Keliru. Kita itu benci kemaksiatannya, kita itu bertugas untuk mendakwahinya, kita itu bertugas untuk mendoakannya.
Jadi bukan berarti membenci itu ya sudah la salam wala kalam. Tidak. Kita membenci karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha agar orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memberikan hidayatul irsyad dengan apa? Menjelaskan kepada mereka mana yang benar dari yang salah. Mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mencontohkan kepada mereka inilah akhlakul karimah, yang seperti inilah yang baik. Jadi membenci ini bukan berarti harus bertengkar dengan seseorang, tidak harus seperti itu. Ya. Ada kalanya peperangan terjadi di antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin, iya. Tetapi konteksnya likulli maqamin maqal, di setiap tempat, di setiap waktu itu berbeda situasi dan kondisinya. Maka ada kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan yang mana disitulah dibutuhkan hikmahnya kita di dalam menyampaikan kebenaran tersebut. Jadi saya garis bawahi, tidak membenci ini ketika lihat orang menyimpang sudah langsung membencinya dalam artian membenci personal dan lain sebagainya, tidak. Kita ikhtiar untuk mendakwahi mereka, menjelaskan mana yang baik dari yang salah. Kita berusaha menyampaikan hidayah irsyad kepada mereka. Nanti jika mereka betul-betul memusuhi kemudian memerangi, maka di sana kita mendakwahkan, mengingatkan manusia agar jangan mendekat dari orang-orang tersebut. Kenapa? Karena biar dia pun tidak lebih banyak berdosa. Karena ketika dia dibiarkan menyampaikan penyimpangannya, maka dia akan semakin banyak membawa orang-orang terjerumus ke dalam kesesatan. Dosa dia akan semakin banyak. Dan inilah bentuk kasih sayang para ulama kepada orang-orang yang menyimpang. Ketika para ulama kita melihat mereka misalkan membantah seseorang, itu bukan permasalahan personal, tidak. Tapi ulama-ulama tersebut mereka itu mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Para ulama ini saking kecintaannya besar tidak mau orang tersebut diikuti oleh semakin banyak orang lain. Maka dosanya akan semakin banyak karena dia memberi petunjuk kepada kesesatan. Diingatkan tentang penyimpangan orang tersebut. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pertanyaan ke-6 ya. Bagaimana ciri seorang hamba cinta kepada Allah? Adalah dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dimurkai oleh Allah, dengan cara melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, dan loyal kepada wali-wali Allah, dan dia memusuhi musuh-musuh Allah. Karena tali keimanan terkuat adalah cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan yang ke-7. Bimadza 'arafa al-'ibadu ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Jika tadi dalam pertanyaan ke-6 itu kita itu harus cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah, maka pertanyaan yang ke-7 ini adalah bagaimana cara kita sebagai seorang hamba tahu apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kan kalau yang ke-6 tadi tanda orang cinta kepada Allah adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana seorang hamba itu tahu mana saja perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Apa saja sih perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah? Bagaimana cara kita mengetahui ini tuh dicintai apa tidak oleh Allah, ini dibenci apa tidak oleh Allah? Maka di sini Syekh menjawab, عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأباه وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Seorang hamba dapat mengetahui bagaimana perkara tersebut dicintai atau dibenci oleh Allah, bagaimana perkara tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah adalah arafuhu bi irsalillahi ta'ala ar-rusul wa inzalihil kutub. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan
tentang perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah dengan cara Allah mengutus para rasul dan Allah menurunkan kitab-kitabnya, yang mana para rasul tersebut dan apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut memerintahkan kepada apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diridhai oleh Allah, melarang untuk melakukan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga telah sampailah hujjah yang begitu jelas kepada mereka, hikmah yang begitu jelas terhadap mereka, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 165, para rasul yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, sehingga tidak ada lagi alasan bagi manusia setelah datangnya hujjah setelah diutusnya para rasul. Tidak ada lagi alasan bagi manusia, saya belum sampai kepada saya peringatan, enggak ada setelah diutusnya para rasul. Begitupun dalam surat Ali Imran ayat 31 ketika Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, sehingga Allah akan mencintai kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun dan zat yang maha penyayang. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara kita sebagai hamba mengetahui mana perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah adalah Allah telah mengutus para rasul dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya. Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Maka jika kita ingin tahu perkara apa yang dicintai oleh Allah, perkara apa yang diridhai oleh Allah, lihatlah kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lihatlah kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi patokan sesuatu itu dicintai apa tidak oleh Allah bukan akal kita semata, tidak. Tapi perkara tersebut ada tidak dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu patokannya. Jadi bukan akal kita, bukan perasaan kita. Kita anggap ini baik, belum tentu baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita anggap sesuatu itu baik, mendatangkan keridhaan Allah, belum tentu hal tersebut sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa saja menurut akal kita baik, menurut Al-Quran tidak baik. Bisa saja menurut kita baik, menurut As-Sunnah hal tersebut tidaklah baik. Maka patokan sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan akal dan perasaan kita. Berapa banyak orang yang ketika dia menuhankan akal dan perasaan di atas dalil Al-Quran dan As-Sunnah, mereka menyimpang. Kenapa? Karena akal manusia itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber suatu dalil. Tidak bisa dijadikan patokan benar salah, itu hanya akal manusia, nggak bisa. Perasaan manusia nggak bisa. Manusia itu di dunia ini lebih dari 6 miliar. Bisa dibayangkan kalau masing-masing akal itu menjadi sumber dalil. Ada berapa dalil? Masing-masing akan berbeda. Kita saja yang ada di ruangan ini, bisa saja seseorang menganggap A itu benar, seseorang menganggap yang lainnya menganggap B benar, yang ketiga menganggap C itu yang benar, yang keempat menganggap D itu benar, yang kelima menganggap E itu benar. Kalau tidak ada patokan, tidak ada referensi untuk menyebutkan mana yang baik dari yang salah, maka akan kacau. Semua akan menganggap apa yang ada di benaknya itu benar. Bahaya. Maka kembalinya kepada apa? Kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ingin tahu apa yang dicintai oleh Allah, lihat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan menjadikan akal sebagai patokan. Nah, banyaknya orang-orang menyimpang itu adalah menjadikan akal sebagai patokan. Kadang-kala mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai rujukan, tapi difahaminya dengan akal mereka. Padahal akal mereka itu kemampuannya terbatas, belum menguasai beberapa hal yang menjadikan mereka layak untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi kadang di antara mereka, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, membungkus penyimpangannya itu dengan mengatakan saya itu mengikuti Al-Quran, tapi Al-Quran menurut pemahaman mereka,
yang tidak ditafsirkan dalam Al-Quran juga, yang juga tidak mereka ambil penafsirannya dari hadis Nabi, yang mereka tidak mengambil penafsirannya dari perkataan para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, maka orang-orang yang seperti ini pun sama, mereka pun akan menyimpang sebagaimana orang-orang yang menyimpang. Karena apa? Menggunakan akal mereka yang terbatas, padahal kemampuannya belum mumpuni untuk menafsirkan perkara-perkara yang belum tepat dia untuk menafsirkannya seorang diri. Jangankan Al-Quran, ilmu dunia saja orang itu harus punya kemampuan untuk menafsirkan sesuatu. Ketika dia masih belajar tambah kali bagi kurang, itu nggak bisa dia tiba-tiba loncat untuk menjabarkan tentang permasalahan matematika berkenaan dengan logaritma. Terlalu tinggi. Dia belum layak, belum sanggup, belum mampu. Masih mempelajari tentang tambah kali bagi kurang. Dia belum mampu, nggak bisa loncat. Dia harus bertahap mempelajari. Apalagi tentang kalamullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang itu harus mau mengikuti pemahaman para salaf berkenaan dengan hal tersebut. Ada juga yang secara total tidak mau berdalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, mengandalkan akal mereka. Dan ini banyak dilakukan. Dan ini banyak dilakukan. Dan anehnya mereka untuk permasalahan dunia itu selalu mengikuti aturan yang ada. Tapi kalau permasalahan akhirat berkenaan dengan syariat nggak mau menempatkan posisi mereka tidak tahu apa-apa tuh nggak mau. Makanya para ulama sering mengatakan bahwa ilmu agama ini ilmu yang paling banyak dizalimi dibandingkan ilmu yang lain. Manusia itu condong tidak mau dan tidak sanggup untuk menzalimi ilmu dunia yang lain. Tapi kalau ilmu agama berani semua. Coba ibu-ibu bertemu dengan seseorang, tanya kepada mereka. Ibu misalkan punya background matematika, pernah dulu belajar ketika di bangku SMA. Ibu tanya kepada seseorang yang tidak mengenyam pendidikan bangku SMA. Tanya kepada dia misalkan, kalau 2 log 8 berapa sih misalkan? Dia akan jawab, saya nggak tahu, saya nggak bisa matematika. Itu jawabannya. Nggak mungkin ada yang berani jawab. Tapi tanya permasalahan agama, hukum ini seperti apa sih? Dia akan dengan mudah, menurut saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Menurut pendapat saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lebih berani kepada ilmu agama daripada ilmu dunia. Dan lihatlah orang-orang liberal di luar sana. Mereka kalau ilmu dunia nggak berani masuk di ranah yang bukan bidang dia. Tapi lihat ketika berbicara tentang agama, masing-masing mereka yang punya background pendidikan dunia yang berbeda-beda berani menyimpulkan menurut pandangan mereka. Dan mereka berani mengeluarkan fatwa, berani menyelisihi pendapat mayoritas ulama. Dan inilah yang terjadi. Banyak orang yang menuhankan akal mereka, mereka berani untuk menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, tapi tidak berani untuk menyelisihi ilmu-ilmu dunia. Mereka nggak berani. Itu sesuatu yang sangat mengherankan dan menganehkan. Tapi tidak ada yang terlalu mengherankan dari orang-orang yang menyimpang. Maka kita harus hati-hati menggunakan akal kita atau menuhankan perasaan kita. Perasaan ini pun dapat menggugurkan sesuatu yang harusnya kita bangun kecintaan itu berdasarkan kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Saya ambil contoh misalkan tentang bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram bagi wanita. Rasulullah SAW secara jelas mengatakan, la an yub'an ra'su ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'ah la tahillu lah. Kepala kalian kalau ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik daripada menyentuh tangan wanita yang tidak dihalalkan bagi kalian. Dalilnya jelas, tidak bolehnya bersentuhan dengan yang bukan mahram. Tapi banyak di antara wanita yang ketika dia bertemu dengan iparnya, bertemu dengan keponakan suaminya, banyak di antara wanita yang dia lebih mengedepankan perasaan daripada dalil. Dengan dalil nggak enak, takut kesinggung. Dia kan kakak ipar saya. Dia kan adik ipar saya. Dia kan keponakan laki-laki dari suami saya. Menganggap bahwa perasaan ini didahulukan oleh mereka dibandingkan dalil. Akhirnya mereka tetap bersentuhan. Tahu dalilnya tahu, tapi nggak enak. Menganggap bahwa perasaannya ini lebih mengetahui mana yang maslahat daripada dalil. Menganggap bahwa perasaannya ini lebih tahu mana yang benar daripada dalil Al-Quran dan As-Sunnah.
menganggap bahwa perasaannya ini lebih mengetahui mana yang maslahat daripada Al-Quran dan As-Sunnah, menganggap bahwa perasaannya itu lebih tahu mana yang dicintai oleh Allah daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini adalah satu bentuk kekeliruan pemahaman. Orang yang tahu dia harus mencintai Allah dan harus melakukan apa yang dicintai oleh Allah, dia harus tahu bahwa apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, patokan utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasul, di sanalah ada secara jelas apa perkara yang dicintai oleh Allah. Maka akal dan perasaan kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah tersebut, dan harus yakin bahwa itulah yang terbaik, itulah yang lebih maslahat, itulah yang lebih menjaga perasaan orang lain, itulah yang lebih mendatangkan kemanfaatan bagi umat. Jangan menuhankan akal dan jangan menuhankan perasaan. Maka di sini Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah menjelaskan bahwa la yumkin an nata'arrafa ala ma yuhibbuhu Allah wa yardah bi'uqulina aw bihawasina aw bi'ara'ina aw bitafkirina. Tidak mungkin kita mengetahui apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah dengan akal kita, dengan perasaan kita, dengan pandangan kita, dengan pemikiran kita. Enggak mungkin, kata Syekh. Innama nata'arrafu ala ma yuhibbuhu Allah wa yardah min tariqil kutubil munazzalah war rusulil mursalah salawatullah wa salamuhu alaihim jami'a. Akan tetapi kita mengenal apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah dengan jalan apa yang terdapat dalam kitab-kitab yang Allah turunkan dan rasul-rasul yang Allah utus. Ini cara kita mengetahui. Kita umat Nabi Muhammad mengetahuinya dengan apa? Apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang dalam As-Sunnah. Itu cara kita mengetahui mana yang dicintai oleh Allah. Bukan akal kita, bukan perasaan kita, bukan pendapat kita, bukan pemikiran kita, bukan. Patokan utamanya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. وبذلك قامت عليهم محجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Kemudian Syekh menuliskan kembali surat An-Nisa ayat 165 dan Ali Imran ayat 31 yang tadi kita bacakan. Kemudian beliau mengatakan, "Fahal yumkinu li ahadin an yatawassala bi'aqlihi ila al-ibadah allati yuhibbuha Allahu 'azza wa jalla wallati jaa'a biha ar-rusul?" Maka apakah mungkin bagi seseorang sampai akalnya kepada ibadah apa yang dicintai oleh Allah? Apakah sampai akalnya? Maka jawabannya la, tidak akan sampai. Walihadza fa innal aqla idza lam yahtadi bi nuril iman wa nuril wahyi fa innahu yadhillu wa yatih wa la yajidul haqq. Oleh sebab itu akal itu, kata beliau, akal itu enggak bisa sampai kepada mengetahui mana sih ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, enggak bisa. Oleh sebab itu diutuslah Rasul. Kalau akal itu bisa dijadikan, manusia itu bisa tahu mana yang dicintai dan diridhai Allah tanpa ada Rasul, buat apa Allah utus Rasul? Buat apa Allah turunkan Al-Quran? Al-Quran dan Rasul, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dan utus Rasul untuk mengenalkan kepada kita mana perkara yang dicintai Allah, mana yang tidak. Maka Syekh di sini mengatakan, walihada, oleh sebab itu kata beliau, fa innal aqla idza lam yahtadi bi nuril iman wa nuril wahyi, jika akal itu tidak mendapatkan hidayah, cahaya keimanan dan cahaya wahyu dari Allah, fa innahu yadhil, maka akal itu akan tersesat, wa yatih, akan terjatuh, wa la yajidul haq, akal itu tidak akan mendapatkan kebenaran. Jadi akal yang tidak diisi dengan cahaya iman, cahaya wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah, itu akan menyesatkan seseorang, akan menjatuhkan seseorang dan tidak akan mendapatkan kebenaran. Kemudian beliau menuliskan di sini kisah tentang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yudhkaru anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu lamma dzakara ibadat al-asnam qila lahu ama lakum uqul qala bala wallah innaha arsa min al-jibal walakin adallaha Allahu alladhi khalaqaha falladhi yabtaghi al-huda min ghairi al-kitab al-munazzal wa min ghairi tariq ar-rasul al-mursal
فإنه لا يجده أبدا وإن وجد الهدى في طريق واحد ضل في 50. Maka beliau di sini menyebutkan kisah Umar ketika disebutkan tentang peribadahan berhala, patung dan berhala, maka ditanyakan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, "Ama lakum uqul?" Tidakkah kalian saat itu ketika menyembah berhala, wahai Umar ibn al-Khattab, tidakkah kalian punya akal? Kalian yang buat berhala itu, kalian yang menyembahnya. Di mana akal kalian saat itu? Umar ibn al-Khattab ditanya nih, di mana akal kalian saat kalian masih menyembah berhala? Kalian yang buat, kalian yang menyembah berhala tersebut. Di mana akal kalian? Kata Umar ibn al-Khattab, pada hakikatnya aku memiliki akal. Innaha arsa minal jibal, lebih tetap daripada gunung. Artinya sangat kuat akal kami saat itu. Walakin adallahu Allahu alladhi khalaqaha. Tapi Allah berkehendak lain. Allah sesatkan akal tersebut dan Allah lah yang menciptakan akal itu. Jadi akal saja nggak cukup. Umar itu mengatakan, saya punya akal saat itu ketika menyembah patung dan berhala. Tapi akal saya ini tersesat. Akal saya itu pada hakikatnya kuat. Baik akal saya ini lebih kuat daripada gunung, lebih tegap daripada gunung. Akal saya saat itu. Tapi tersesat. Allah menyesatkannya tersesat. Nggak bisa. Tidak ada hidayah, tidak ada cahaya keimanan di akal saya, maka tersesat. Tidak bisa membedakan mana yang benar dari yang salah. Tidak bisa mengetahui dengan akal semata mana jalan menuju kebenaran, mana jalan menuju keridhaan Allah. Akal semata itu menyesatkan saya. Jadi nggak cukup akal saja. Harus dengan cahaya iman, cahaya Al-Quran, cahaya As-Sunnah. Akal saja nggak cukup. Maka kata Syekh menyatakan, فَالَّذِي يَبْتَغِي الْهُدَى مِنْ غَيْرِ الْكِتَابِ الْمُنَزَّلِ وَمِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الرَّسُولِ الْمُرْسَلِ فَإِنَّهُ لَا يَجِدُهُ أَبَدًا. Maka siapa yang menginginkan hidayah tanpa Al-Quran, tanpa As-Sunnah, maka dia tidak akan mendapatkan selamanya. Walaupun dapat satu jalan kebaikan, tapi pada hakikatnya telah tersesat di 50 jalan. Bisa aja tuh akalnya pas bagian satu hal itu bertepatan dengan kebenaran, tapi 50 jalan tersesat. Saya ambil contoh. Banyak sekarang kan orang bilang misalkan, dia baik kok, dia muslim apa musyrik? Musyrik dia. Dia orang baik, ke tetangga dia suka berbagi. Betul gak apa yang dia katakan? Kepada tetangga suka berbagi itu kebaikan apa tidak? Ibu-ibu? Kebaikan bukan? Nggak ada orang? Ada. Kebaikan tidak berbagi kepada tetangga? Kebaikan kan? Akalnya untuk menentukan berbagi kepada tetangga itu bertepatan dengan kebaikan. Iya boleh, betul dia satu jalan itu. Tapi 50 jalan yang lain dia menyimpang. Dia nggak peduli yang namanya riba. Dia menzalimi Allah dengan berbuat kesyirikan. Dia mungkin tidak mengetahui hak dan kewajiban suami kepada istri. Banyak perkara-perkara yang dia menyimpang. Hanya pada poin tersebut saja dia akalnya bertepatan dengan kebaikan. Maka kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah mengatakan, andai saja akalnya itu bertepatan dengan satu hal yang menurut syariat itu baik, tapi pada hakikatnya jika dia hanya mengandalkan akal, satu jalan benar, 50 jalan dia pada penyimpangan. Betul pada bab tersebut, tapi bab yang lain hancur lebur dia. Menzalimi Allah dengan tidak mau sujud kepada Allah, berbuat kesyirikan dengan menyembah berhala, berkecimpung dalam riba, meninggalkan jual beli yang halal. Kemudian dia menzalimi istrinya dengan tidak mendidik agama kepada istrinya. Kemudian dia banyak penyimpangan yang dilakukan. Satu aja yang benar kebetulan. Nah sering kita kaum muslimin itu anehnya adalah berpatokan kepada satu yang benar, kemudian memalingkan dari 50 penyimpangan. Khususnya orang-orang yang berpaham liberal paling banyak yang seperti itu. Penyimpangannya banyak, nggak dilihat sama dia. Jelas tuh kan baik. Tapi giliran orang yang taat, kebaikannya nggak dilihat. Yang dilihat satu kekeliruannya. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan patokannya itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akal itu ngikutin untuk dia memahami apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Karena kalau dia nggak pakai akal yang Allah karuniakan juga salah. Contohnya dia mau belajar faraid, hitung-hitungan, nggak mau pakai akal, nggak bisa. Akal tetap harus digunakan, tapi akal ini digunakan sesuai kadarnya. Jangan melebihi kadar ketentuannya. Gunakan akal itu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman salaful ummah.
bukan menjadikan akal sebagai sumber dalil. Salah. Akal itu gunakan iya untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman salaful ummah. Tapi jangan menjadikan akal sebagai sumber dalil. Banyak orang yang menjadikan akal ini sumber dalil. Keblinger dia. Dia melampaui batas dari kemampuan akal itu sendiri. Jadi Al-Quran dan Sunnah datang ditolak sama dia. Kenapa? Nggak sesuai dengan akal saya. Dan ini banyak dilakukan diantaranya oleh orang-orang Mu'tazilah dan Qadariyah. Kemudian pertanyaan berikutnya yang disebutkan oleh Syekh di sini, pertanyaan yang ke-8. Kam syurutul ibadah? Ada berapakah syarat ibadah? Syarat ibadah itu ada berapa? Di sini Syekh menyebutkan al-awwalu syurutul ibadah thalatha. Syarat ibadah itu ada 3. Al-awwalu sidqul azimah wa huwa syaratun fi wujudiha. Yang pertama itu adalah kebenaran tekad, kebulatan tekad untuk melakukan satu ibadah. Kalau tidak ada tekad ya nggak jadi ibadah tersebut dilakukan. Watsani ikhlasun niyyah. Yang kedua adalah ikhlasnya niat. Watsalitsu muwafaqatu syar'i alladzi amara Allah Ta'ala an la yudana illa bih wa huma syaratan fi qabuliha. Yang ketiga adalah sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Dan 2 hal yang terakhir ini adalah syarat di dalam penerimaan suatu amalan. Jadi syarat ibadah itu kata beliau ada 3. Yang pertama adalah bulatnya tekad. Yang kedua adalah ikhlasnya niat. Yang ketiga adalah sesuai dengan syariat. Maka disyarah di sini oleh Syekh Ahmad An-Najmi, al-haqiqah secara hakikatnya anna syaratain al-akhirain huma syaratan al-asasiyan. Pada hakikatnya 2 syarat yang terakhir, yaitu ikhlasnya niat dan sesuai dengan syariat, itu adalah 2 syarat yang asas. Pondasinya itu 2 syarat. Amma syartu tsalits wa huwa syartu sidqil azimah fahadha ala kulli halin syartun fi wujudil ibadah wa la tusamma ibadatan syar'iyyatan illa idza kanat khalisatan lillahi azza wa jalla wa kanat muwafiqatan lisyar'i alladhi arsalallahu bihi rasulah. Maka beliau mengatakan sedangkan syarat yang tadi yang merupakan bulatnya tekad atau bulatnya tekad seseorang untuk mengamalkan sesuatu, pada hakikatnya ini adalah syarat untuk adanya amalan tersebut. Sedangkan ibadah itu tidak disebut ibadah secara syariat kecuali jika ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat ibadah itu, diterimanya ibadah itu pada hakikatnya 2 asasnya, yaitu ikhlas dan al-mutaba'ah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat tambahan dari Syekh ini memang ya kalau nggak ada ya nggak ada amalannya. Bulatnya tekad, ya nggak melakukan ya nggak akan terjadi amalan tersebut. Jadi kita fokus kepada 2 hal, yaitu ikhlasnya niat dan sesuai dengan syariat. Jadi nggak bisa seseorang itu hanya ikhlas saja tapi nggak sesuai dengan syariat, atau kebalikannya sesuai dengan syariat tapi tidak ikhlas. Harus dua-duanya, ikhlas dan mutaba'ah. Makanya dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling ahsan amalannya, yang paling baik amalannya? Maka Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan ahsanuhu ay akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling baik adalah amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Kata Al-Fudail bin Iyad, suatu amalan itu jika dia ikhlas tapi tidak benar tidak akan diterima. Jika dia benar tapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima. Sampai amalan tersebut ikhlas dan benar. Jadi ikhlas saja nggak akan diterima, benar saja tidak akan diterima. Sampai amalan tersebut ikhlas dan benar.
Fal khalisu an yakuna lillah, was-shawab an yakuna ala syari'ati Rasulillah. Amalan yang ikhlas itu adalah amalan yang ditujukan hanya untuk Allah. Amalan yang benar adalah amalan yang sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus lihat amalan kita ini ikhlas dan benar tidak. Karena banyak orang yang fokus kepada kebenaran menelantarkan keikhlasan. Ada yang fokus kepada keikhlasan menelantarkan kebenaran. Padahal ibadah itu tidak akan diterima sampai amalan tersebut ikhlas dan benar. Ini syaratnya. Syaratnya ikhlas dan benar. Enggak memenuhi syarat tersebut tidak diterima. Ikhlas karena Allah atau karena ingin dipandang manusia, ingin dipuji manusia, ingin disanjung manusia, ingin mendapatkan harta dunia. Ikhlas tidak. Jika dia beribadah hanya untuk mendapatkan harta dunia, pujian, sanjungan dari manusia, dipertanyakan keikhlasannya. Benar tidak ibadahnya? Bisa jadi ketika orang ikhlas tapi nggak benar, itu bukan mendatangkan pahala, malah bisa mendatangkan dosa. Dia anggap benar, tahu-tahunya tidak benar, karena tidak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berapa banyak yang seperti itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang melakukan amalan ikhlasnya mah ikhlas, tapi nggak benar, nggak bisa. Saya sering ambil contoh apa? Kalau ibu-ibu ada pekerja bangunan yang bekerja di rumah ibu-ibu memasang keramik. Keramik bagian atas licin nggak bu? Licin. Bagian bawah? Keramik bagian bawah kasar apa licin? Kasar. Sekarang kalau ada orang, ibu tugaskan untuk buat memasang keramik di depan rumah ibu-ibu. Tiba-tiba dia masang keramiknya, dia balik. Ketika ibu-ibu tanya, kenapa masang keramiknya dibalik? Kata dia, bu, ini kan sering hujan. Saya khawatir ibu terjatuh karena licin. Kalau bagian atas yang saya pasang di atas, saya balik bu, biar permukaannya kasar, jadi ibu nggak licin, nggak jatuh nanti insya Allah kalau hujan. Niatnya baik gak bu? Ibu bakal terima gak perbuatan dia? Pekerjaan dia bakal ibu terima gak? Tidak, pasti ibu tolak. Niatnya mau niatnya bagus, mau niatnya ikhlas, ingin membantu ibu, tetap apa yang dia lakukan salah. Nggak bisa dikatakan apa yang dia lakukan benar, nggak bisa. Kita akan katakan apa yang Anda lakukan salah, apa yang Anda lakukan keliru. Kenapa? Niat Anda benar tapi cara Anda tidak benar. Ada orang dia mencuri uang orang lain kemudian untuk dia sedekahkan kepada orang yang lain. Benar gak caranya? Salah. Niatnya dia ingin membantu orang yang kesusahan, betul. Niatnya baik, tapi caranya salah. Tetap dikatakan dia mencuri. Walaupun dia uang tersebut dia salurkan kepada yang membutuhkan, tapi dia ambil dari tempat yang salah dia mengambilnya. Itu adalah pencurian. Tetap kita katakan mencuri. Berapa banyak orang yang melakukan hal tersebut? Berapa banyak orang yang ketika seseorang ikhlas tapi tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, banyak yang terganggu, banyak yang terusik karena kesalahan seseorang. Saya pernah bertamu sama saudara saya itu, dari jam 2 saya udah gak bisa tidur, jam 2 jam 3. Kenapa? Karena pengeras suara itu dikeluarkan dari mikrofon masjid sebelah rumahnya, keluar. Jadi Masya Allah tabarakallah, 2 jam lebih, 2 jam setengah, hampir 3 jam kita tidak bisa tidur. Giliran adzan subuh berkumandang, kita siap-siap, baru gak nyampe 5 menit sudah qomat. Kenapa? Durasi waktu yang 2 jam itu tidak disalurkan ke waktu menunggu di antara adzan dan qomat, lebih sabar di sana. Akhirnya banyak orang yang malam itu yang sakit, orang yang punya bayi, terganggu tidurnya. Walaupun niatnya baik, ya, ingin membangunkan orang, tapi nggak juga 2 jam 3 jam sebelum waktu subuh, mengganggu istirahat orang lain. Ikhlas iya, niatnya baik iya, tapi kalau caranya keliru, kita katakan keliru, nggak bisa dibenarkan. Orang ingin membuat pengajian,
kemudian dia tutup jalanan, diblokir jalan kanan kiri. Ada orang yang sakit, ada orang yang butuh untuk melewati jalan tersebut, ada orang yang ini dan itu. Nggak bisa. Masjid masih banyak, kajian di masjid, lapangan tanah lapang masih banyak. Kenapa harus kajian di tengah jalan, menutup jalanan kaum muslim? Niat baik tapi cara keliru, kita katakan keliru. Kecuali kalau memang membludak, nggak nampung, qadarullah masyafa'al, ya harus dialihkan, harus dilihat alternatif yang lain. Tapi banyak yang seperti ini. Jadi ikhlas tapi caranya tidak benar, itu tidak bisa diterima suatu amalan. Atau harus ikhlas dan benar. Ada juga orang yang amalannya benar tapi nggak ikhlas. Banyak yang seperti ini, banyak ya. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial. Baru sholat sedikit, update status. Jadi kalau update status jam 2 malam. Kenapa? Biar orang tahu dia tahajud malam. Kalau berangkat dia umroh, itu nggak enak kalau nggak foto, selfie. Kadang dia lagi sujud minta ke orang tolong fotoin posisi sujud. Atau posisi berdoa, kiblatnya ke Ka'bah, dia doanya ke kamera. Jadi membelakangi Ka'bah, hanya untuk dapat angle foto yang bagus. Orang sibuk tawaf baca doa, zikir, dia sibuk video call. Seakan-akan rugi jika beribadah itu orang nggak tahu. Sayang. Kayaknya kalau orang nggak tahu tuh gimana? Orang harus tahu semua ibadah dia. Benar tata caranya, tapi keikhlasannya ini yang dipertanyakan. Maka ibu-ibu, syarat diterimanya amalan adalah al-ikhlasu wal mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-9 adalah, dan yang terakhir ini untuk pekan ini atau hari ini, ma huwa sidqul azimah. Apa itu kebenaran atau kebulatan tekad? Kebulatan tekad itu apa? Kejujuran tekad seseorang, kebenaran tekad seseorang itu apa? Maka di sini Syekh mengatakan wa tarkut takasul wat tawani wa badlul juhdi fi an yusaddiqa qawlahu bi fi'li. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. الشرح مثل لو أن أحدا سمع نداء الفجر وكان النوم عليه ثقيل والقيام على الفراش من الفراش يجد فيه صعوبة فتكاسل واستمر في نومه حتى صلى الناس كان ملوما وآثما ولكن ذلك لا يخرجه من الإسلام أما لو استمر في نومه عمدا ولم يقم حتى طلعت الشمس وارتفعت فهذا ربما يؤدي به إلى الكفر والعياذ بالله. Kemudian beliau menjelaskan tentang kejujuran tekad, kejujuran niat ini apa sih? Apa maksud dari kejujuran tekad? Karena beliau mengatakan kejujuran tekad seseorang itu adalah tarkut takasul wat tawani, yaitu meninggalkan rasa malas dan menunda-nunda amalan. Jadi orang yang disebut jujur tekadnya, benar tekadnya itu adalah meninggalkan rasa malas dan menunda-nunda suatu amalan. Orang yang punya sidqul azimah itu dia segera, nggak malas dia dalam beribadah, semangat dia. Wa badlul juhdi fi an yusaddiqa qawlahu bi fi'lihi. Dia berusaha untuk membenarkan ucapannya dengan perbuatannya. Jadi dia mengucapkan sesuatu kecintaan kepada Allah, dia betul-betul bertekad untuk mengamalkan perbuatan yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengucapkan apa yang tidak engkau perbuat? Allah itu murka kepada orang itu yang dia tidak melakukan apa yang dia ucapkan. Jadi orang yang punya sidqul azimah ini, dia berusaha mengucapkan sesuatu itu, dia betul-betul amalkan apa yang dia ucapkan, dan dia meninggalkan rasa malas dan menunda-nunda amalan. Ini sidqul azimah. Dia harus semangat untuk beramal, tidak mau menunda-nunda suatu amalan, menanti-nanti, enggak, segera. Jadi itu caranya. Kita itu, iman kita itu ibu fluktuatif, kadang tinggi kadang rendah.
ketika iman kita sedang tinggi, ada satu amalan di hadapan kita, segera lakukan. Kalau amalan itu kebaikan, segera akan. Ketika iman kita rendah, syaitan membisiki kita melakukan kemaksiatan, tunda bu, tunda, sampai iman kita kuat, kita tinggalkan perbuatan tersebut. Jangan ketika kita lemah, kita langsung menyegerakan melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban. Jangan. Ketika iman kita lemah, kalau mau syaitan membisiki kita melakukan kemaksiatan, tunda, nanti saja sampai iman kita kuat, tinggalkan. Jadi salah satu cara mensiasati bisikan syaitan itu adalah menunda-nunda kemaksiatan dan penyimpangan dan menyegerakan ketaatan. Karena ketaatan itu akan mendatangkan ketaatan berikutnya. Satu ketaatan yang kita lakukan, segerakan lakukan, karena itu akan mengundang ketaatan berikutnya. Sedangkan kemaksiatan itu ketika kita lakukan satu, itu akan mengundang kemaksiatan yang lain, akan mengundang kemaksiatan berikutnya. Maka ketika ada bisikan dari syaitan untuk kita melakukan maksiat, tunda. Misalkan syaitan membisik kita, lakukan nanti ajalah ba'da zuhur. Dalam hati kita tuh seakan-akan seperti itu, nanti saja. Nunggu iman kita kuat tuh, tinggalkan. Nanti saja, nanti. Kadang-kala kalau kita tolak langsung tuh bisikan tersebut, itu akan berat bagi kita. Tapi tunda, tinggalkan. Jangan dikerjakan. Tapi dialog di kita dengan diri kita tuh tunda, nanti sampai ada kesempatan kita meninggalkan secara penuh. Jadi jangan dibalik. Kalau ketaatan ditunda-tunda, kemaksiatan segera. Nah, ini yang bahaya. Kemaksiatan tunda, jangan dikerjakan. Ketaatan segerakan. Itu adalah bukti sidqul azimah kita, kejujuran dari bulatnya tekad kita. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini berkenaan dengan soal dan jawab dalam permasalahan akidah. Insyaallah bulan depan kita masuk pertanyaan ke-10 tentang makna ikhlas. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya insyaallah. Masih banyak, ada 191 pertanyaan lagi ya. Semoga usia kita cukup untuk membahasnya, karena setiap bulan satu pertemuan 3-4 ya butuh 5 tahunan, kurang 4 tahun 5 tahun insyaallah. Semoga Allah panjangkan usia kita. Jika ada yang mau bertanya, boleh silakan. Jazakallah. Bismillah. Pertanyaan yang pertama, maaf sebelumnya jika seseorang muamalahnya baik, taat kepada Allah dan rutin untuk hadir kajian, tetapi tidak berani menasihati kakaknya yang dalam kesalahan, karena dia berpikir tidak akan didengar, yang ada kakaknya malah mengungkit zaman jahiliyah. Adiknya jadi membuat si adik berpikir lagi untuk menasihatkan, itu bagaimana? Jadi gini, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita itu adalah untuk menyampaikan apa yang kita ketahui dari kebenaran dengan cara yang hikmah. Kita ditugaskan untuk menasihati siapa yang kita lihat berada pada kesalahan atau kekeliruan. Dan dalam menasihati itu, ibu harus memiliki bekal yang cukup. Syekhul Islam menyebutkan ada 3 bekal dalam menasihati: ilmu sebelum menasihati, hikmah, kelembutan di saat menasihati, dan kesabaran setelah menasihati. Jadi ibu mau menasihati tentang perkara apa, ibu harus tahu ilmunya dulu. Ilmunya apa?
betul tidak yang dia lakukan itu salah. Jangan sampai ibu ingin menasehati, ibu anggap itu salah padahal yang dilakukannya benar. Atau ibu mendukungnya melakukan kesalahan padahal yang dilakukannya itu salah. Ibu pikir itu amar ma'ruf, ternyata dia melakukan kesalahan. Atau ibu pikirnya nahi mungkar padahal dia melakukan kebenaran. Jadi ilmunya dulu harus tahu, benar gak dia salah, ya? Landasan dalilnya apa, harus tahu. Kemudian cara menyampaikannya harus hikmah, lemah lembut. Karakter kakak ibu harus mengenal karakternya itu seperti apa sih. Apakah menurut kita itu dia tuh karakter yang bisa dinasehati langsung, atau perlu dinasehati secara tidak langsung, atau perlu metodenya diajak datang kajian dan dia dengar langsung. Nah, karakter ini ibu yang lebih mengenal. Seperti apa sih cara nasihat yang paling tepat untuk dia? Karena setiap orang itu punya karakter yang berbeda. Ada yang bisa kita nasihati langsung, ada yang nggak bisa. Bisanya kita kasih contoh perbuatan atau kita ajak datang ke kajian. Nanti dia mendengarkan tidak langsung. Macam-macam karakter orang. Tapi kita harus menanamkan kelembutan dalam mendakwahi di saat kita mendakwahi. Yang ketiga, sabar. Kalau ibu mengajak seseorang kepada kebaikan, pasti akan ada ujian. Makanya Luqman ketika menasihati anaknya mengatakan apa? Wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Amar ma'ruf nahi munkar, kemudian sabar. Kalau ibu saleh untuk diri sendiri, salehah untuk diri sendiri, enggak akan ada yang protes. Tapi kata ibu sudah ngajak orang lain, sudah amar ma'ruf nahi munkar, pasti akan ada gangguan. Dia nanti mungkin mengungkit masa lalu ibu, enggak mau dengar nasihat ibu, sabar. Karena itu bagian daripada bekal kita dalam menasehati. Dan kesabaran ini termasuk ketika dia nggak mau dengar. Tugas ibu itu bukan ngasih hidayah taufik kepada dia. Hidayah taufik itu milik Allah. Tugas ibu itu ngasih hidayatul irsyad, memberi petunjuk mana yang benar, mana yang salah. Ibu tidak berkewajiban memberikan hidayah taufik kepada adik atau kakak ibu. Nggak ada. Hidayah taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Bu. Para rasul saja tidak punya hidayah taufik. Rasulullah Allah sebutkan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi Nuh lihat putranya, lihat istrinya. Nabi Lut lihat istrinya. Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik. Jadi ibu harus bersabar setelah memberikan nasihat. Pasti akan ada ujian, ada cobaan. Mungkin gak didengar nasihatnya. Jangan putus asa. Tugas ibu nasihatin lagi, doain lagi, nasihati dengan cara yang hikmah. Dan ibu introspeksi diri lagi. Mungkin ilmu saya kemarin untuk bahas tema itu belum lengkap. Saya harus belajar lagi. Atau cara saya mungkin kurang ramah kepada dia. Saya harus rubah cara saya lebih baik lagi. Saya mungkin waktu itu lupa mendoakan. Saya doakan. Kemudian sampaikan lagi. Tidak diterima lagi. Bersabar lagi. Berusaha lagi. Berikhtiar lagi. Seperti itu. Ya, insya Allah Allah berikan hidayah untuk kita semua. Assalamualaikum. Apakah penjual kue itu pekerjaan yang haram? Kue yang saya jual, kue tart, terkadang suka ada yang minta menamakan selamat milad dan sebagainya. Dan saya bingung dan sudah menghindari dari hal yang dilarang. Posisi saya juga membingungkan. Suami tidak bekerja, apa yang harus saya lakukan dalam posisi ini? Baik. Menjual kue itu halal. Hukum asal menjual kue itu halal. Menjual kue itu halal selama tidak ada bahan-bahan yang diharamkan dan tidak digunakan untuk perbuatan yang haram. Jadi ibu ketika ada orang yang beli kue, nggak usah tanya kuenya buat apa. Selama dia beli kue, ibu beli kue, dia beli kue ke ibu buatkan, ibu kasihkan ke dia. Tapi ketika dia meminta permintaan khusus, tolong tuliskan selamat milad, selamat ulang tahun, hal-hal yang diharamkan dalam syariat, ibu memberikan batasan dari hal tersebut. Saya itu tugasnya hanya membuat kue. Sedangkan untuk selamat ini mohon maaf saya tidak bisa. Karena keyakinan saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau dia tidak jadi membeli di ibu, insya Allah Allah akan kirimkan pelanggan yang lain yang lebih banyak. Pesanannya lebih berkah. Asalkan ibu yakin. Karena Rasulullah telah menyebutkan tuh, man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang jauh lebih baik. Hanya butuh kesabaran dari ibu. Jadi ibu membuat kue, buat kue ibu. Tapi kalau ada ucapan-ucapan yang melanggar syariat, seperti ucapan selamat ulang tahun, atau selamat tahun baru, selamat ini dan itu ibu menolaknya.
kecuali kalau selamat pernikahan ya, barakallahu lak baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, itu enggak masalah. Ibu tuliskan karena itu memang dibolehkan dan disyariatkan untuk kita mengucapkan selamat atas pernikahan seseorang, atau lebaran, Idul Adha, Idul Fitr, itu hari raya yang memang kita harus rayakan. Tapi selamat perayaan-perayaan yang tidak berasal dari syariat Islam, maka ibu berkewajiban untuk tidak menerima ucapan selamat tersebut. Jadi pada hukum asalnya halal pekerjaan ibu, dan ibu tidak perlu bertanya, jangan takalluf juga. Takalluf nih nanya, ini buat apa sih? Kalau buat ulang tahun saya nggak mau buat, nggak usah. Ibu nggak usah nanya, udah aja ibu minta buat kue. Kalau dia sudah bilang tolong buatkan, saya nggak bisa, mohon maaf, karena ini melanggar syariat. Ya. Karena banyak juga orang yang takalluf dalam permasalahan ini. Nanya dia, buat apa kuenya? Kuenya buat ulang tahun. Oh saya nggak mau buat. Dia nggak usah nanya. Kalau dia nggak nanya halal tuh yang dia buat. Tapi karena dia bertanya, dia udah tahu buat apa, itu jadi sesuatu yang mengandung syubhat di dalamnya. Jadi ibu tidak perlu bertanya kalau orang mesen untuk apa, tapi kalau dia mesan dia jelaskan untuk ulang tahun dan lain sebagainya, ditahan. Insyaallah Allah kirimkan rezeki dari jalan yang lain. Hanya ibu perlu bersabar untuk hal tersebut. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat untuk ana secara pribadi dan kita semua, dan jazakumullahu khairan untuk tim pengurus dan juga panitia, juga DKM Masjid At-Taufik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.